Cuman saya belajar ni Ustaz, dia bilang kerana dalam dia. Sedalam mana lu belajar ni? Kaji diri kita. Bagus kaji diri. Allah bilang wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian kenapa kau tak kau pandang, kata Allah. Sini ada usaha bersama Allah. Dia bilang, tapi kata dia hakikatnya kata dia bilang, akhir kajian tu kita ni adalah dia, kata dia. Bahaya dia. Takut saya dengar. Dia tu siapa? Allah, kata dia. Jadi guru kau, dia ngaku itu juga. Saya bilang, kalau memang benar guru kau itu adalah Allah, saya tak usah minta yang lain. Satu ya, buat nyamuk sekok ya. Kalau Allah kan terlalu berat, ciptakan langit, ciptakan bumi, macam-macam. Minta saya guru punya guru tolong buat nyamuk satu ya. Bukan begitu Pak Ustaz. Bukan macam mana lagi? Katakan aku Tuhan. Kau aku Tuhan semuanya bisa kan? Jadi macam mana Ustaz? Kau salah jalan. Guru kau sesat kuadrat. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Malam ini kita dapat melanjutkan, dia masih tahap awal, panduan kitab Hidayatus Salikin. Ini petunjuk orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya pengarang mengatakan, dan dari karena inilah, ya, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab. Nah, Abdul Wahab Asy-Sya'rani punya kitab namanya Al-Yawaqitu wal Jawahir. Nah, jadi Al-Jawahir saya ambil dari sini lah ni. Al-Jawahir. Ya, Al-Yawaqit, ya, Al-Yawaqitu wal Jawahir. Yawaqit ini jamak daripada yakut. Nah, jadi kitab ini seperti permata batu yakut. Wal jawahir itu mutiara. Ya, nah,
Jadi ilmu tasawuf ni mohon maaf, dia permatanya dalam Islam. Ini orang faham. Yang tak faham takut. Tasawuf tu betul, satu yang nyeleneh dipegang. Janganlah ini buang ni, tak masuk hitungan. Yang nyeleneh itu kan dia tak faham. Kalau dia faham ni, ulama besar ni. Abdul Wahab Sya'rani ni ulama besar di Mesir. Ahli fikih dan ahli tasawuf. Karangan beliau ni Al-Yawaqitu wal Jawahir termasuk salah satu karangannya. Mana lagi karangannya? Yang subuh Rabu kita bahas, kitab Al-Minahus Saniyah, karangan beliau juga. Ada lagi fikih, perpaduan antara tasawuf dengan fikih. Seperti Ihya Ulumuddin, nama kitabnya Al-Mizan. Al-Mizan itu juga timbangan. Menimbang secara tauhid, tasawuf dan secara syariat fikih. Banyak kitabnya. Kemudian ada lagi ilmu khusus perjalanan, yaitu Al-Anwarul Qudsiyah fil Qawaidis Sufiyah. Banyak karangan kitabnya. Ini ulama besar ni. Dia faham. Ya, dia faham betul tentang ilmu tasawuf ini. Jadi ilmu tasawuf ini adalah permata seperti batu yakut dan mutiara. Kata Nabi Isa alaihissalam, ini kasar ni bahasanya ni, tak apa-apa kan? Tak apalah, kita belajar kan? Yang kemana kata-kata ini tak boleh masuk di masjid, tapi kena kajian bolehlah. Ya. Kata Nabi Isa alaihissalam, jangan kau letakkan mutiara itu, maaf, di depan hewan yang bernama BABI. Ya. Dia tak faham, dia bilang mutiara. Dia tahu kotoran ya, kalau kotoran nikmat bagi dia. Kalau mutiara dia tak faham. Nah, begitulah ilmu tasawuf itu. Yang tahu mutiara itulah yang dia tahu ngambilnya. Yang tak paham mutiara, gimana? Dibuangnya, dia tak ngerti kualitas. Nah, saya belajar tasawuf, baru saya tahu memang betul-betul dia mutiara, dia permata. Maka ini judulnya Al-Yawaqitu wal Jawahir. Ya, seperti batu yakut dan batu mutiara. Ia nukil daripada Imam Ghazali rahimallahu taala. Dia menukil kalimat ini dari kitab Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, Ihya Ulumuddin. Dan ia nukil daripada Ba'dul Arifin. Ba'dul Arifin itu sebagian daripada orang yang mengenal Allah. Jadi wali itu banyak. Nah, di antara para wali-wali itu diambillah perkataan mereka. Apa kata mereka ini? Ya, berkata Imam Ghazali dan sebagian para sufi, para wali Allah mengatakan, "Man lam yakun lahu nasibun minal ilmi qaum." Siapa orang yang tidak mendapatkan bagian dalam ilmu suatu kaum. Kaum di sini tasawuf lah. Ya. Jadi bahasa yang mudah ini. Siapa yang tidak mengetahui, tidak mahir dalam ilmu tasawuf dan dia tak faham, yukhafu alaihi su'ul khatimah, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Ini Pak takut dengar ni. Kenapa demikian? Mati su'ul khatimah tu mati dalam maksiat. Loh, kok maksiat? Dia kan tak berbuat dosa. Ya, tapi penyakit hati. Ya. Siapa tak belajar ilmu tasawuf, dia bawa penyakit dalam hatinya. Dan penyakit dalam hati itu bisa mengantarkan su'ul khatimah. Siapa bercokol di hatinya sifat dengki, sifat sombong, merasa lebih baik dari orang lain, menceritakan amalnya kepada orang lain, riyaknya, diuraikan banyak ni Pak. Makanya saya takut, bukan apa, orang yang tak bertasawuf, kita doakan jalan, mudah-mudahan matinya baik. Tapi kalau belajar ini kan kita agak tenang nih Pak. Ada janji. Ini ulama dah sepakat. Ulama sufi telah sepakat. Ya, ijma.
Kalau kau tak tahu ilmu tasawuf ini, hati-hati, penyakit di hatimu banyak, dikhawatirkan. Mudah-mudahan tidak, ya kan gitu. Dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu dalam pandangan tasawuf mati maksiat. Karena mati dalam bawa penyakit. Ya, kita berdoa Allah. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Imam Ghazali ini ahlinya. Masuk malam nisfu Sya'ban dia berdoa, ya Allah, aku baca Yasin ini mudah-mudahan matinya husnul khatimah dan berlindung daripada mati yang jelek. Nah, ini mohon maaf ini termasuk di garis bawah ini yang ngomong ini bukan orang sembarangan. Yang ngomong ini para wali Allah. Itu satu kalimat ya, dikhawatirkan. Yang kedua, dan kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimallahu taala. Abu Hasan Syadzili ini tokoh sentral tariqah Syadziliyah. Tariqat ini ada 40 lebih, termasuk dalamnya tariqat Syadziliyah. Nah, beliau ini tokohnya. Sebagaimana tariqat Qadiriyah, tokoh besarnya Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, tariqat Syadziliyah, tokoh besarnya Abu Hasan Asy-Syadzili rahimallahu taala. Semoga Allah merahmatinya. Ya. Apa kata beliau? Ini pendapat yang kedua. Man lam yataghalghal fi hadhihi al-ulum. Ya. Siapa ya yang tiada baginya ilmu ini, saya mohon maaf. Barang siapa tiada masuk dan tidak ahli dalam ilmu ini, ya, mata musiran ala kabair, matinya membawa dosa besar. Jadi bagi orang sufi ini, kau mati bawa penyakit itu, bawa dosa besar. Ya. Siapa yang meninggal buruk sangka dengan orang, siapa yang meninggal masih buruk sangka dengan Allah, itu dia telah membawa dosa besar. Karena orang yang tak bertasawuf ni, mohon maaf, pertama masih buruk sangka sama orang. Semakin banyak penyakitnya, bukan lagi orang, tapi buruk sangka kepada Allah. Biasanya orang yang tak bertasawuf ni menyalahkan keadaan, menyalahkan orang, ujung-ujungnya nyalakan Allah. Ya, wa huwa la ya'lam, sedangkan dia tak menyadari. Wah, ini kita takutkan, masya-Allah. Jadi mau tidak mau wajib masuk ilmu ini. Saya ni pun baru tahu ada kalimat lam yataghalghal, baru ini saya temu. Ya. Ternyata siapa yang tidak masuk dalam ilmu ini, ilmu tasawuf, matinya membawa dosa besar sedangkan dia tidak menyadari. Nah, kenapa kita belajar ilmu ini? Supaya kita lebih aman. Ya, kita tidak mau mati bawa masalah. Kita mau mati dengan baik. Baik sangka dengan Allah, baik sangka dengan makhluk, dan baik sangka dengan semua keadaan. Apapun yang terjadi berlaku semuanya ada hikmahnya, bukan kebetulan. Tapi orang bertasawuf akan bisa menghadapi itu semuanya. Kalau orang tak bertasawuf, hati-hati Pak. Ya, cacat hatinya, menyalahkan keadaan dan sebagainya. Dah ya. Ambil pendapat yang ketiga. Ini pendapat-pendapat ulama dulu nih. Ya. Dan kata Syekh Ibn Ubad. Ibn Ubad ni dalam syarah Hikam. Jadi kitab Al-Hikam ni banyak yang mensyarahkannya. Setahu saya ada 8 ulama yang mensyarah kitab Al-Hikam. Artinya yang menjelaskan isi kitab Al-Hikam. Apa kata beliau? Ya. Beliau menyatakan wa hadhihi hiyal ulum, ilmu ini, ilmu tasawuf ini, allati yanbaghi lil insan, seyogyanya bagi manusia, ayastaghriqa fiha umruhu tawil, ya, untuk menghabiskan umurnya dalam mengkaji ilmu ini. Sampai begitu ada pendapat.
Jadi selama umur hidup, kalau dapat ilmu ini dia pelajari, biar lebih mantap, lebih selamat, dia bilang. Tawil tu umur yang panjang. Berapa umur panjang? Berapa? Indonesia ni umat Nabi Muhammad biasanya berumur panjang berapa? 80, 90, 100. Kalau umur 70 tu masih lumrah lah kan. 70 tu banyak. Tapi udah 80, 90, 100, ini dikatakan umur panjang dalam hitungan angka. Jadi seandainya Allah beri umur kita panjang 90 tahun, dia bilang apa? Habiskan umur kau segitu untuk belajar ilmu ini. Ayo, kita ni baru sekarang belajar. Dah berapa dah umur? Tak masalah. Yang penting sisa umur masih ada manfaatnya kerana sempat belajar ilmu ini. Ya. Wala yaqna'u minha bikathirin wala qalilin. Dan jangan merasa cukup banyak dan juga jangan yang sikit. Yang udah banyak belajar ilmu jangan merasa cukup, teruskan. Apalagi yang itu maksudnya. Artinya jangan puas. Qanaah tu artinya puas. Boleh puas masalah rezeki, tapi jangan puas masalah ilmu. Kalau rezeki boleh merasa cukup, besok urusan besok, lusa urusan lusa, tapi ilmu tidak ada yang pernah merasa cukup dengan ilmu. Makanya kata Nabi bilang, orang alim takkan pernah kenyang dengan ilmu. Budak alim masih mengkaji ilmu. Jadi orang bertanya, sampai bila kita belajar? Sampai dalam liang lahat masih diajarkan, ditalkin masih. Hei Fulan bin Fulan, ingat, diajar masih dalam kubur. Nah, berarti ilmu tu tak ada batasnya. Allah yarham Ustaz Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani, umur 60 lebih waktu itu. Ipar saya Ustaz Abdul Rahman Hussein Baroga atau Syekh Abdul Rahman Hussein Baroga belajar dengan beliau. Banyak dapat sanad kitab banyak dapat. Ya. Sanad banyak dapat. Lalu kemudian dia bergegas, berkemas, ditanya. Ya, dia bilang saya tak ngajar sementara waktu ini, mau berangkat ke Mekah. Ingin menemui guru saya Syekh Muhammad Yassin Al-Fadani. Ya. Saya ingin ada beberapa ilmu yang saya ingin mudzakarah lagi dengan beliau. Udah 60 lebih. Udah jadi ketua MUI Kalimantan Barat. Ketua MUI Kalimantan Barat. Berangkat ke Mekah kaji lagi ilmu. Sambil dia umrah, dia bertahan di sana berapa bulan, belajar lagi dengan guru dia. Jadi ipar saya bilang, Ustaz udah ngajar je lah, fokus, ya kan? Apa lagi nak belajar ke sana? Dia bilang, ilmu tu sampai kapan selesainya? Gitu. Dia tanya gitu supaya kita berfikir. Ternyata ilmu tak ada batas. Nabi Muhammad SAW disuruh Allah dalam Al-Quran apa? Rabbi zidni ilma. Hai Tuhan, tambahkan aku ilmu. Itu Rasulullah SAW. Ternyata ilmu tak ada batas. Ya, ilmu tak ada batas. Makanya saya yang lihat bapa ibu umur yang 70 masih duduk belajar. Ya memang gitulah. Ilmu tak ada batas. Jadi siapa yang mengatakan dah cukup dah saya belajar tadi, jahil. Berarti dia jahil. Ciri-ciri orang alim tak pernah puas dengan ilmu. Ya, pasangan ini baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kalau ada orang bilang dah puas dah aku belajar dah, jahil. Ya, berarti dia bukan orang alim. Ya, orang jahil. Karena orang alim tak pernah puas dengan ilmu. Ya. Jadi dikatakan wala yaqna'u minha bikathrin wala qalil. Jangan merasa cukup dengan banyak dan sedikitnya, karena tak ada batas ilmu Allah. Terlebih lagi ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni puncaknya ilmu.
yang bawa keselamatan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yakni seyogyanya bagi orang yang hendak kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Nah, bahasa Melayu gitu ya. Bahasa Melayu kan gitu, sama tak tu? Nah, kan kurang lebih dia menterjemahkan. Nah, jadi siapa yang ingin mendapatkan kemenangan atau kejayaan dalam dunia dan akhirat itu dihabiskan umurnya itu di dalam mengkaji ilmu tasawuf. Wajib belajar. Kau dapat habiskan umur kau belajar ilmu ini. Nah, di dalam ilmu tasawuf sama ada fardu ain atau fardu kifayah. Ilmu tasawuf ini dibagi dua. Ada yang fardu ainnya, ada fardu kifayah. Fardu kifayahnya yang rinci-rinci. Fardu ainnya yang induk-induknya. Yang rinci pun kau pelajari. Apalagi yang induknya. Kau dapat belajar semuanya dah sampai habis. Dari mulai tasawuf akidah, tasawuf amal. Tasawuf ilmu, kaji, amal. Bagaimana amal? Bertariqah, berzikir. Jadi tasawuf ada dua. Ada ilmu, ada amal. Dikaji dua-duanya sampai selesai. Kalau tak dikaji tak jadi dia. Dan mengamalkan dia. Setelah mengkaji, maka diamalkan. Amalannya mana? Zikir. Tariqah itu amalannya, ya, tasawuf ilmu, dan mengerjakannya dan mutalaah, amalkan, kerjakan dan kaji lagi. Nanti dalam zikir pun dapat ilmu lagi. Dapat keluar ilmu-ilmu yang kita kaji dalam zikir datang lagi. Ilmu apa ni? Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kau kepada Allah, niscaya kau diajarkan ilmu oleh Allah. Begitu kita ngamalkan, bertakwa kepada Allah, ilmu datang lagi. Itu langsung pemberian Allah. Saya ini pun kadang-kadang bingung, tak agak macam mana belajar. Ya, tapi kadang-kadang orang bertanya itu keluar ya. Saya pikir ini tak pernah dapat dalam kitab. Karena saya pikir gimana sih bisa jawab? Nah, itu unik ilmu ini. Orang tanya tu langsung Allah bukakan. Kadang-kadang dia buka kitab tak ada. Bisa ngambil kesimpulan gitu orang bertanya. Itu kelebihan ilmu ni. Ini baru ilham. Kalau sufi itu guru-guru kita, wali-wali Allah langsung meladuni diajarkan Allah. Ya, langsung meladuni. Makanya kalau ada masalah, kalau datang kepada sufi, guru-guru kita, mursyid, selesai, dapat jawaban. Kenapa? Allah beri langsung jawabannya. Makanya dulu ulama-ulama dari tanah Arab datang ke Indonesia ni tak bawa kitab. Cuba lihat, Bapak Ibu ke rumah saya, lihat kitab satu lemari itu. Kalau orang Arab dulu datang ke Indonesia bawa agama, bawa kitab, berat tu. Kan lihat ustaz-ustaz sekarang tu, minimal satu lemari kitab dia tu. Gimana mau bawa? Ternyata cuma bawa badannya dia. Ilmunya di mana? Ilmu sudah dalam dada. Kenapa? Yang datang itu kebanyakan wali Allah. Sampai masalah-masalah pun selesai. Kalau tidak salah, saya Sunan Bonang ke atau Sunan Giri itu. Raja Hindu Majapahit itu, yang anaknya kena penyakit itu. Tabib-tabib angkat tangan semua. Tabib-tabib angkat tangan. Sampai dikasih tahu kalau memang sembuh anakku, dia bilang, mungkin dialah jodoh anakku. Dia obatkan sembuh. Begitu sembuh, kahwin. Tapi syaratnya masuk Islam. Kahwin anak masuk Islam, lama-lama raja pun Islam. Itu cara dakwah tu begitu. Kenapa? Selesai Allah bukakan macam-macam dengan pengajaran, dengan mengobat orang dan sebagainya. Karena para wali itu tak ada batasannya. Karena Allah yang beri. Makanya dia tak takut berdakwah. Pasti ada jalan. Seperti Nabi Muhammad SAW. Pasti ada jalan. Allah bukakan. Makanya Islam tersebar. Mohon maaf nih ya. Islam tersebar di Nusantara ini. Yang membawanya semuanya sufi. Pembawa ilmu tasawuf. Kalau bawa ilmu syariat tanpa ilmu ini Pak, tak jadi. Mungkin lari. Bayangkan ngadap orang Hindu itu bukan nyaman.
Batu bisa terbang. Orang Hindu tu kan, batu bisa terbang begini. Gimana? Kalau bukan para wali Allah menghadapinya, sulit. Maka wali itu tak ada batas. Ya, kerana dia backingnya Allah. Itu hebat para wali itu. Kalau orang ilmu kejayaan, backingnya jin. Yuk, menang mana? Ilmu jago-jago tempat kejayaan, yang batu bisa terbang, keris bisa melayang, itu pakai jin. Wali Allah tu backingnya Allah. Habislah. Ya, langsung habislah. Nah, jadi zaman itu banyak keluar karamah kerana masanya. Sekarang tak perlu. Karamah tak perlu. Yang penting ilmu ini, pembersihan diri, pembersihan hati. Lebih selamat nanti hidup sampai kita meninggal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam husnul khatimah. Ya. Karena tiap-tiap daripada membanyakkan mengetahui ilmu tasawuf itu, bagi banyak akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi finalnya ilmu tasawuf ni akhirnya apa? Takut kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa. Arab Melayu, orang dulu pakai buku Arab Melayu ni, takwa itu apa? Simple dia, takut dengan Allah, kata dia. Simple dia. Kalau kita bilang apa? Takwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi. Bahasa dulu, takut sama Allah, kata dia. Dah selesai. Cuba. Kalau takut sama Allah, berani tak maksiat? Tak berani. Itu dia lebih simple lagi. Kau dah takut sama Allah, berhenti maksiat. Itu takwa yang sebenarnya, kata beliau. Dan yang lain daripada ilmu, ya, tiada dituntut menyampaikan dia melainkan sekadar fardu ain. Jadi ilmu yang lain yang fardu ain saja. Ilmu tasawuf fardu ainnya, fardu kifayahnya, garis besarnya, rinciannya, amalnya, kau dapat semuanya dikaji. Ya, biar kita lebih selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Selesai sudah. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Ya. Ini tolong pertimbangkan, ini pesan-pesan ulama besar. Mereka ingin kita selamat dunia sampai akhirat. Ayo, fikirkan memang. Jangan sampai tak belajar mutasawuf rugi. Yang tak faham, biarkan dia tak faham, tak masalah. Mudah-mudahan dia beri pemahaman dari Allah. Karena gini, ilmu tasawuf ini menjadi tak bagus karena orang-orang yang nyeleneh tadi itu. Orang-orang yang tak bertanggung jawab, yang tak faham tasawuf, dia itulah yang merosak tasawuf. Ya, yang merosak tasawuf. Adapun orang yang benar, ini kitab ni. Ini orang yang benar, alim, dari kecil hafal Quran. Kecil hafal Quran, ribuan hadis dihafal. Dia ajarkan kepada kita tasawuf yang benar. Nah, tidak ada tasawuf kecuali tetap dua pegangannya, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau ada tasawuf menyimpang dari ini, ingat, bukan tasawuf, tasawuf namanya. Nah, itu dia. Ya, tasawuf namanya. Ya. Jadi larilah sejauh-jauhnya, kata ulama. Kalau kau ketemu ya tasawuf zindik dengan tasawuf fasik, larilah. Ya, lari, lebih selamat. Kenapa? Dia tak faham. Kalau dia faham, tak mungkin dia meninggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kemarin-kemarin ada ngobrol-ngobrol setelah kita mengkaji di Darul Muttaqin. Ya kan? Ya, memang kita ngobrol banyak orang yang tak terima tasawuf, takutnya itu tadi, yang tak salat lah. Nah, saya bilang itu, saya katakan, saya pun udah banyak ketemu, jangankan orang lain, jamaah saya, jamaah pengajian ikut saya dah lama belajar ilmu ini kepada seseorang. Nah, udah bagus, dah belajar sifat 20, udah mulai kaji-kaji tasawuf yang benar, beramal, saya suruh ambil zikir tariqah ini. Belajar pula dengan guru yang tak jelas. Hilang dia ni, ada 2 tahun hilang. Mungkin lebih 2 tahun. Begitu muncul, saya tanya dia, di mana kau ni sekarang? Saya belajar juga Pak Ustaz. Tapi dengan guru lain, tak apa-apa. Selamat benar boleh. Saya tak membatasi, jamaah jangan terikat dengan saya. Silakan siapa ada guru boleh belajar. Makin banyak guru makin bagus, kerana ada perbandingannya. Ambil kelebihannya, jangan lihat kekurangannya. Kerana guru-guru itu ada kelebihannya, kekurangan pun pasti
Ada ambil kelebihannya, kita jadi alim. Ini kelebihannya ambil. Begini. Cuman saya belajar ni, Ustaz dia bilang kerana dalam dia. Sedalam mana kau belajar ni? Kaji diri kita. Bagus kaji diri. Allah bilang wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian kenapa kau pandang, kata Allah. Sini ada usaha bersama Allah. Dia bilang, tapi kata dia hakikatnya kata dia bilang, akhir kajian tu kita ni adalah dia, kata dia. Bahaya dia. Takut saya dengar. Dia tu siapa? Allah, kata dia. Jadi guru kau, dia ngaku itu juga. Saya bilang, kalau memang benar guru kau itu adalah Allah, saya tak usah minta yang lain. Satu ya, buat nyamuk sekok ya. Kalau Allah kan terlalu berat, ciptakan langit, ciptakan bumi, macam-macam. Minta saya punya guru tolong buat nyamuk satu ya. Bukan begitu Pak Ustaz. Bukan macam mana lagi. Katakan aku Tuhan. Kalau aku Tuhan semuanya bisa kan? Jadi macam mana Ustaz? Kau salah jalan. Guru kau sesat kuadrat. Tak begitu kajiannya. Tasawuf ini semakin tinggi kenal Tuhan, diri kita semakin nol. Semakin kita menyadari la haula wala quwwata, tidak ada kekuatan, tak ada upaya, semua anugerah dari Allah datangnya. Kita tak punya apa-apa. Itu tasawuf yang benar. Makanya tasawuf tak ada sombong, tak ada pengakuan. Semuanya milik Allah, itu puncaknya. Jadi mohon kau kembali ke jalan yang benar. Kau sesat dan kau disesatkan oleh guru kau. Guru kau buta mata hatinya, kau lebih buta lagi. Hati-hati, akhirat kau bertanggung jawab berat. Punya Allah kau ngaku, habis kau, binasa kau. Hati-hati ya, belajar ilmu ni, tasawuf ini menjadi kita rendah diri. Jadi yang ini tak pakai, ini tak masuk hitungan, ini sampah lah. Dalam ilmu tasawuf ini sampah, keluarkan dia, keluarkan, tak masuk dia. Dengan gue mengotori. Begitu dia ilmu ini. Ilmu ini indah, ini mutiara ni. Nanti nikmat salat itu, nikmat dalam puasa Ramadan, nikmat mengeluarkan zakat itu nikmat. Wa man aqrada qardan hasanah, wa man aqrada qardan hasanah. Orang yang keluar zakat itu siapa? Orang yang minjamkan kepada Allah. Nikmat, ya Allah, aku titip dengan kau ni. Nikmat. Dalam zakat nikmat, haji apa kan ini. Jadi semuanya ibadah bernilai dia. Masya Allah. Baru kita faham, ya Allah, betapa nikmatnya ajaran Rasulullah SAW. Itu tasawuf. Ya, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.